Jauh sebelum Ted Bundy, Charles Manson, dan Jeffrey Dahmer, aksi kejahatan brutal pembunuh berantai sudah lebih dahulu dilakukan pasangan remaja Charles Starkweather dan Carol Ann Fugate. Kejahatan mereka mengguncang Amerika tahun 1958. Charles Starkweather masih berumur 18 tahun saat dia memulai perjalanan hidupnya sebagai seorang pembunuh berantai. Dia begitu terpengaruh dengan peran aktor James Dean dalam film Rebel with No Cause. Bahkan sehari-harinya dia bersikap seolah-olah dia James Dean beneran. Charles nggak sendirian melakukan aksi kejamnya. Partner in crime-nya seorang gadis yang sangat belia, umurnya 13 tahun, yang juga punya karakter yang sama dengan Charles, rebel dan pembangkang. Dalam 2 bulan, 10 nyawa melayang karena kesadisan mereka. Korbannya random. Mereka membantai siapa saja yang mau mereka bantai. Sekarang saya akan mengajak Anda mengikuti kisahnya yang mengguncang Amerika tahun 1958. Tahun 1950-an kota Lincoln masih menjadi kota kecil di negara bagian Nebraska. Masih sepi, penduduknya nggak sampai 100.000. Pendapatan utama penduduknya dari hamparan luas ladang-ladang dan jagung. Namun kota kecil itu aman. Pintu-pintu rumah tidak dikunci karena amannya. Penduduknya ramah dan saling tolong-menolong. Charles Raymond Starkweather lahir di sana tanggal 24 November 1938, anak ketiga dari 8 bersaudara. Dia cuma punya 1 sister. Guy Starkweather ayahnya seorang tukang kayu bangunan. Tapi karena dia punya rematik akut, dia nggak bisa kerja total sehingga istrinya, Helen, berperan sebagai tulang punggung keluarga dan bekerja sebagai pelayan restoran. Walau penghasilan pas-pasan, ke-8 anak-anak mereka nggak kekurangan makan dan pakaian. Walaupun miskin, masa kecil Charles cukup ceria. Dia senang bermain koboi-koboyan dengan saudara-saudara lelakinya. Dia juga suka membantu ibunya di dapur. Anak-anak keluarga Starkweather anak-anak yang santun. Tapi ini berubah, khususnya pada Charles ketika dia mulai masuk sekolah dasar Saratoga. Hari pertama masuk sekolah, Charles sudah diledekin oleh teman-temannya karena bentuk kakinya yang letter O, belum lagi bicaranya yang gagap. Dia juga lamban mengikuti pelajaran-pelajaran di sekolah. Karena kondisinya ini, dia sering mendapat bully dari teman-temannya. Satu-satunya mata pelajaran yang nilainya bagus dan mengungguli teman-temannya adalah pelajaran olahraga. Sampai guru olahraganya menunjuk Charles menjadi asistennya. Kalau guru nggak masuk, Charles yang akan menggantikan gurunya. Disitulah Charles membalas dendam kepada mereka-mereka yang sering membulinya. Charles jadi jagoan dan dia ditakuti murid-murid lainnya. Keadaan bully ini terus berlangsung sampai SMP dan SMA. Akhirnya dia berhenti saat kelas 1 SMA. Charles jadi seorang remaja dengan watak yang keras dan kelakuannya kasar dan pemarah. Karakternya ini semakin terbentuk setelah dia nonton film James Dean, The Rebel Without Cause, membangkang tanpa alasan. Peran James Dean itu begitu dia idolakan. Charles yang tadinya anak sopan bertransformasi menjadi tough guy, bad boy, persis James Dean dalam filmnya itu. Tingkah lakunya, sikapnya, dan cara berpakaiannya benar-benar dia adop dari film itu. Charles juga iri hati jika dia melihat orang miskin di jalan yang tubuhnya lebih besar, lebih tampan, dan berpakaian lebih baik darinya. Nah, dia akan cari gara-gara untuk ribut dengan orang itu. Akhirnya banyak orang-orang tua melarang anak-anak mereka bergaul dengan Charles. Bahkan Guy dan Helen, orang tua Charles, pusing melihat tingkah laku anak remajanya itu. Charles gampang marah pada orang-orang yang gak suka kepadanya. Tapi sebaliknya, dia menjadi orang yang sangat baik dan mau melakukan apa aja buat orang yang menyukainya. Dia bisa menjadi asik dan seru pada saat hangout bareng. Tahun 1956 saat usianya 18 tahun, Charles diperkenalkan oleh Bob, sahabatnya, pada Carol Ann Fugate, adik dari pacar Bob. Carol waktu itu masih berumur 13 tahun, tapi kecantikannya begitu menyita perhatian Charles. Carol juga suka dengan pembawaan Charles yang emang kelihatan bandel.
Carol terpesona dengan kepribadian bad boys Charles yang seringkali menyenggol bahaya dan penuh resiko. Itu menggairahkan Carol yang merasa hidupnya datar-datar aja dan gak ada tantangan. Dia terkesan saat ada pria yang jauh lebih tua darinya memberikan perhatian kepadanya. Dan Charles merasa hidupnya menjadi lebih bergairah karena ada gadis cantik yang serius menanggapinya. Dan zaman dulu, jika orang dewasa pacaran dengan bocah memang bisa dibilang meresahkan orang tua. Nah, kalau zaman sekarang bukan meresahkan lagi, udah dikerangkeng laki-laki yang seperti itu, dicap pedo. Supaya bisa bertemu setiap hari, Charles mengambil pekerjaan di percetakan koran yang lokasinya dekat dengan sekolah Carol, di SMP Whittier. Anak itu baru kelas 1 SMP, tapi sejak kenal Charles, Carol jadi males sekolah. Dia akan mengendap-endap meninggalkan kelas dan kabur untuk bersama Charles. Suatu saat Carol dihukum karena melawan gurunya. Ini bikin Carol marah sampai dia bilang, "Lihat aja, satu hari nanti aku akan menghabisimu." Velda, ibu dari Carol, dan ayah tirinya, Marian Bartlett, pusing juga melihat tabiat Carol. Mereka juga gak suka melihat Charles yang memacari putri kecil mereka. Sementara Carol dan Charles semakin lengket dan sulit dipisahkan. Charles mengajarkan Carol menyetir. Satu saat Carol menabrak sesuatu dan membuat mobil itu agak ringsek. Itu mobil punya Guy, ayah Charles. Dia marah besar waktu Charles pulang dan melaporkan kepada ayahnya kalau mobilnya ringsek. Guy mengusir Charles. Kepahitan Charles bertambah lagi. Ini membuatnya berpikir kalau nilai-nilai atau value itu nggak ada artinya dalam satu keluarga. Dia menjadi penganut filosofi nihilisme, di mana keberadaan manusia di dunia ini sebenarnya nggak punya tujuan. Hidup itu nggak punya makna. Dan Charles sudah merasa dia ditakdirkan seperti itu. Charles percaya kalau situasinya sudah menjadi akhir tujuan hidup yang harus dia jalani sepanjang hidupnya. Dia nggak percaya ada kehidupan yang lebih baik. Dia nggak percaya orang bisa berubah. Dia nggak percaya orang bisa merubah situasi menjadi lebih baik. Hidup yang dia jalani itu cuma untuk memenuhi kebutuhan biologisnya aja dan berusaha untuk bisa mengendalikan orang lain. Karena sudah nggak bisa pakai mobil ayahnya, Charles berhenti bekerja dari percetakan koran. Lalu dia mengambil pekerjaan sebagai tukang sampah. Kadang dia tidur di rumah temannya sampai dia bisa membeli mobil sendiri. Lalu dia tidur di mobilnya. Penghasilan pemungut sampah itu nggak banyak. Jadi ketika dia mengangkut sampah rumah orang-orang kaya, terlintas di benaknya untuk merampok di sana. Akhir bulan November 1957, Charles ingin membeli hadiah Natal untuk Carol. Dia pergi ke toko pom bensin tapi uangnya nggak cukup untuk membeli boneka. Dia memohon untuk diperbolehkan mencicil. Tapi Robert Colford yang menjalankan toko itu menolak. Ini bikin Charles dongkol. Dia keluar toko. Tapi kembali lagi dengan wajah yang ditutup bandana dan dengan senapan di tangan. Kemudian dia memaksa Robert mengosongkan uang di laci kasir dan di safety box dan dia berhasilkan mendapatkan uang beberapa ratus dolar. Lalu dia menyandera Robert, memaksa pria berumur 21 tahun itu masuk ke mobilnya dan menyuruhnya meluncur ke daerah yang terpencil dan sepi. Di sana Charles melepaskan pelurunya ke kepala Robert. Walaupun pria itu memohon untuk tidak dibunuh karena istrinya sedang hamil tua, tapi Charles nggak peduli. Itu pembunuhan yang pertama. Bukannya merasa gugup dan takut, Charles merasa pengalaman pertamanya ini begitu menggairahkan. Dia merasa hidupnya seperti mendapat booster, membuatnya merasa powerful. Charles membuang senapannya ke kali. Dia menikmati ratusan dolar hasil rampokannya itu bersama kekasihnya Carol yang sudah berumur 14 tahun. Selama 2 bulan mereka menghindari masalah. Kurang lebih 3 bulan setelah pembunuhan yang pertama, tanggal 21 Januari 1958, Charles pergi ke rumah Carol, tapi gadis belia itu belum pulang dari sekolah.
Velda, ibu Carol, dan Marion, ayah tiri Carol yang dari awal emang udah gak suka melihat pemuda itu, bilang pada Charles untuk menjauhi Carol. Charles gak suka ditegur seperti itu. Mereka bertengkar mulut. Kemudian Charles keluar dari rumah itu, masuk ke dalam mobilnya, dan kembali lagi ke rumah Carol dengan senapan di tangan. Tiba-tiba saja, tanpa peringatan dia menembak kepala Marion, ayah tiri Carol, lalu menikam lehernya bertubi-tubi. Velda panik dan terus menjerit, namun dia jatuh saat wajahnya ditembus dengan peluru. Kemarahan Charles gak berhenti setelah orang tua pacarnya itu tewas. Dia mendatangi adik Carol yang masih berumur 2 tahun. Lalu dia menancapkan pisaunya ke leher bayi itu. Kemudian Charles memindahkan mayat mereka. Si bayi ditaruh di dalam kardus dan dimasukkan ke kamar mandi di belakang rumah. Marion ditaruh di dalam kandang ayam, sedangkan Velda dimasukkan ke dalam gudang di belakang rumah. Tak lama kemudian Carol pulang sekolah. Charles berterus terang apa yang sudah dia lakukan. Dan yang mengherankan adalah setelah mendengar semuanya, Carol bertahan menjadi pacar Charles. Charles dan Carol tinggal di rumah itu seperti pengantin baru selama 7 hari. Sementara mayat-mayat keluarganya itu tergeletak di belakang rumah. Sepertinya mereka itu benar-benar gak ada artinya buat Carol. Selama Charles tinggal di rumah Carol, Charles menyuruh Carol mengusir orang-orang yang datang ke rumah dengan alasan mereka semua di dalam rumah sedang flu. Carol lalu menulis pada secari kertas ditempel di pintu depan. Isi tulisannya, "Kami semua sedang flu." Barb kakak Carol memaksa masuk tetapi tetap nggak diizinkan oleh Carol. Akhirnya Barb melapor kepada neneknya kalau ada yang aneh di rumah orang tuanya. Sang nenek datang ke rumah itu untuk mengecek anaknya, tapi tetap gak dibukain pintu. Sang nenek mengancam, "Baik, saya akan pergi sekarang, tapi saya akan kembali membawa polisi." Charles berpikir sudah waktunya pergi dari rumah itu. Ketika sang nenek kembali membawa polisi, Charles dan Carol sudah gak ada. Polisi begitu terkejut menemukan mayat-mayat di belakang rumah Carol. Ini menjadi berita besar di koran dan televisi. Charles dan Carol melarikan diri. Mereka hidup di dalam mobil. Posisi mereka berpindah-pindah. Lalu Charles memutuskan untuk sembunyi di kota Benin. Mereka meluncur sejauh 28 km ke arah kota Benin. Saat dalam pelarian, tiba-tiba mobil Charles tergelincir dan masuk ke dalam tanah berlumpur dan slip di situ. Mobil nggak bisa bergerak. Charles marah pada keadaan. Dia mengajak Carol untuk jalan kaki ke rumah teman berburu ayahnya yang sudah nggak jauh lagi dari situ. August Meyer, 70 tahun, menyambut mereka dan mempersilahkan kedua remaja itu masuk. Di dalam rumah nggak pakai basa-basi, Charles langsung menembak kepala August dari jarak yang sangat dekat. August tentu saja terhuyung jatuh dan tewas. August diseret ke gudang kecil ke belakang rumah. Kemudian mereka makan, minum, mandi, mencari barang-barang berharga dan mengambil uang, senapan, dan pakaian. Lalu mereka meninggalkan rumah August dengan berjalan kaki. Di tengah perjalanan lewat sepasang tunangan yang juga masih remaja, Robert Johnson 18 tahun dan Carol King 17 tahun, yang dengan baik hati menawarkan tumpangan kepada mereka. Tawaran yang datang tepat pada waktunya, pikir Charles. Kedua remaja itu naik. Charles tahu persis daerah itu. Dia bercerita pada Robert Johnson bahwa nggak jauh dari area tempat mereka meluncur itu pernah ada sekolah. Tapi sekolah itu sekarang sudah dibongkar. Yang tinggal hanya semacam gudang bawah tanah yang kecil, tempat berlindung jika ada badai. "Mau lihat?" kata Charles. "Enggak lah, udah malam," kata Robert. Tapi tiba-tiba dengan senapannya dia menyuruh Robert membawa mobilnya ke gudang bawah tanah itu. Tunangannya Carol King sudah ketakutan, gak menyangka akan terjadi hal seperti itu. Robert disuruh turun dari mobil lalu masuk ke dalam gudang kecil itu dan disuruh berbaring tertelungkup di sana. Kemudian dor. 6 kali tembakan menghancurkan kepala Robert. "Please, jangan tembak saya," kata Carol King memohon dengan suara gemetar.
Charles memang punya rencana lain pada Carole King. Dia melucuti rok dan pakaian dalam Carole. Charles mau merubah Carole King. Tapi somehow Charles nggak bisa melakukannya. Dia kesel banget. Dengan satu tembakan, gadis berusia 17 tahun itu pun tewas. Kemudian dia menyuruh Carole, pacarnya, untuk memutilasi genital Carole King dan menancapkan pisau di sana. Aduh, Carole yang berumur 14 tahun sudah berubah menjadi monster kecil. Dia mendorong mayat Carole King, kemudian menutup pintu gudang bawah tanah itu. Lalu keduanya pergi meluncur dengan mobil Robert Jensen. Esoknya, saat polisi sibuk memeriksa mayat August, pria 70 tahun itu, mereka dihubungi kalau ditemukan kembali 2 mayat lain di dalam gudang bawah tanah. Polisi juga melihat ada 1 mobil kosong di tengah lahan berlumpur. Esoknya, setelah membantai August, Robert Jensen, dan Carole King, Charles dan Carole sudah meneruskan perjalanan ke arah Washington, di mana di sana ada abang Charles. Tapi setelah meluncur selama 3 jam, Charles merubah rencananya. Dia putar balik, kemudian kembali ke arah Lincoln. Charles masuk ke kompleks perumahan mewah Country Club di daerah Lincoln. Mereka berhasil menyelinap masuk ke rumah industrialis Chester Ward. Cuma ada ART bernama Lillian Frankel, 51 tahun, seorang tunarungu. Dia dipaksa masuk ke kamar tidur, diikat lalu ditikam berkali-kali. Setelah itu Charles dan Carole bersantai sejenak sambil menunggu tuan rumah pulang. Mereka mencari barang-barang berharga, lalu mandi, pakai baju tuan rumah, makan, kayak gak pernah terjadi apa-apa. Carole mengambil koran dan melihat wajahnya dan wajah Charles terpampang di halaman depan sebagai orang yang paling dicari atas kematian 7 orang. Tentu saja ini belum termasuk orang-orang di country club. Carole gak suka melihat wajahnya ada di koran. Dia pun menggunting bagian gambar tersebut lalu dimasukkan ke dalam tasnya. Jam 6 sore, Chester dan istrinya Clara pulang. Clara masuk terlebih dahulu. Tiba-tiba dia disambut dengan tikaman bertubi-tubi di dada dan di lehernya. Wanita itu gak sempat berteriak meminta tolong. Jadi suaminya masuk tanpa rasa curiga sedikit pun. Kepalanya ditembak dan seolah ingin memastikan korbannya tewas, Charles menikam Chester. Setelah itu, mereka kabur membawa mobil mewah milik Chester. 10 nyawa sudah melayang. Kota Lincoln sangat mencekam. Pelaku melakukan pembunuhan secara random. Siapa saja bisa menjadi korbannya. Hari itu sekolah-sekolah menyuruh pulang siswanya lebih awal. Mobil-mobil berderet panjang mengantri bisa masuk ke halaman sekolah untuk menjemput putra-putri mereka. Wali kota menghimbau warganya untuk nggak keluar rumah karena Lincoln benar-benar sedang berada dalam keadaan yang mengerikan dan mencekam. Jam malam diberlakukan. Petugas-petugas keamanan disebar ke setiap sudut kota menjaga keamanan. Pria-pria dewasa siaga di rumah masing-masing dengan senpi di tangan. Warga yang punya senpi lebih meminjamkannya kepada tetangganya yang nggak punya senpi. Kota yang dikenal begitu aman dan tenang berubah menjadi kota yang mencekam. Mereka nggak tahu kapan itu akan berakhir. Dan ini tersiar ke seluruh negeri. Polisi mendapat gambaran kalau pelakunya adalah pasangan remaja Carole dan Charles. Tanggal 29 Januari 1958, 1 hari setelah menghabisi Chester, Clara Ward, dan juga ART mereka, Lillian Frankel, Charles dan Carole tiba di perbatasan negara bagian Wyoming, tanahnya para koboi yang begitu disukai Charles pada waktu dia kanak-kanak. Ketika memasuki kawasan Douglas, Charles merasa tak nyaman. Mobil mewah yang mereka tumpangi itu sangat menyolok di mata masyarakat Douglas yang sangat sederhana. Dari plat mobil mewah itu warga tahu kalau mobil itu berasal dari Nebraska. Pertanda buruk, pikir Charles kepada Carole. Kita harus ganti mobil. Saat meluncur, mata Charles tertuju pada satu mobil yang berhenti di tepi jalan. Charles mendekati mobil tersebut. Tampak pengendaranya sedang tidur pulas di belakang setir.
Merle Collison, seorang sales keliling yang mungkin sedang lelah dan memilih menepi lalu tidur. Gak pakai pikir panjang lagi, Charles melepaskan 7 peluru ke salesman keliling itu. "Ayo masuk," teriak Charles kepada Carol yang terbengong-bengong melihat tindakan Charles. Tapi ternyata Charles nggak biasa dengan rem tangan model baru di mobilnya sang salesman, sehingga dia kesulitan melepaskan rem tangannya. Seorang pria, Joe Sprinkle, 29 tahun, kebetulan lewat dengan motornya dan melihat Charles seperti ada masalah dengan mobilnya. Dia pun berhenti menawarkan bantuan. Dia nggak tahu dia sedang berhadapan dengan orang yang sangat berbahaya. Charles langsung mengacungkan pistolnya dan berkata, "Jika kamu tidak bisa menetralkan rem ini, saya akan membunuh kamu." Joe Sprinkle ternyata bukan orang yang takut dengan ancaman. Kali ini Charles mendapat lawan tangguh. Mereka bergumul dan memperebutkan senapan. Sedang mereka bergumul, Carol keluar dari mobil karena kebetulan dia melihat mobil polisi meluncur ke arah mereka. Carol berteriak histeris meminta tolong dan berkata dengan panik kalau selama ini dia sudah disandra oleh Charles Starkweather. Charles melihat pacarnya sudah berlari ke arah mobil polisi, akhirnya berhenti bergumul, kemudian kabur, masuk kembali ke mobil curiannya, mobilnya Chester yang mewah itu, kemudian meluncur dengan kecepatan tinggi. Kejar-kejaran pun terjadi cukup lama. Sambil melaju dengan cepat, polisi menembaki mobil yang dipakai Charles, persis seperti di film-film. Satu peluru dilontarkan polisi menembus kaca belakang dan mengenai telinga Charles. Saat itulah Charles menepi karena darah sudah mengucur deras dari telinganya. Charles Raymond Starkweather yang merasa sudah menjadi James Dean dan Carol Ann Fugate 14 tahun, akhirnya diamankan polisi tanggal 28 Januari 1958. Rencana mereka lari ke Washington dan merencanakan hidup happily ever after, gatot alias gagal total. Ketika diwawancarai polisi, keduanya saling tuding. Charles bilang gak semua pembunuhan itu dia lakukan sendiri. Beberapa tewas di tangan Carol. Kalaupun harus membunuh, itu terpaksa untuk membela diri, kata Charles. Sementara Carol tetap stick pada pengakuannya kalau selama ini dia disandra dan terpaksa harus ikut kemana saja Charles pergi dan menyaksikan setiap pembunuhan keji yang Charles lakukan. Walaupun polisi bilang, "Kamu punya banyak kesempatan untuk melarikan diri, kenapa nggak kamu lakukan?" Pengakuan Carol yang bilang kalau dia nggak ikutan dalam setiap pembunuhan ini mengganggu Charles. Dia bahkan menantang polisi untuk melakukan tes poligrafi pada Carol. Polisi bilang hasil tes itu nggak laku di pengadilan. "Oke," kata Charles, "tapi itu bisa membuktikan kepada kalian apakah dia jujur atau enggak." Semua warga berbondong-bondong ingin melihat dari dekat pasangan brutal yang berdarah dingin itu. Penjara tempat Charles dan Carol berada, begitu juga dengan gedung pengadilan yang menyidangkan kasus mereka, dijaga ketat oleh puluhan polisi bersenjata. Persidangan berjalan 2 bulan. Carol memakai setelan hitam-hitam. Wajahnya tampak 10 tahun lebih tua, padahal dia masih 14 tahun. Dia menjalani sidang tanpa ekspresi, tanpa perasaan apapun. Wajahnya begitu dingin. Tapi begitu vonis dijatuhkan, tiba-tiba dia menangis sesungguhkan. Charles mendapat vonis hukmat dan tanggal 25 Juni 1959, kurang lebih setahun setelah mendapatkan vonis mati itu, Charles dieksekusi di kursi listrik. Dalam surat terakhirnya untuk ayahnya, Charles bilang dia sama sekali nggak menyesal. Dia malah mendapatkan masa-masa yang menyenangkan saat bersama Carol. Baiklah, terima kasih sudah tune in sampai dengan selesai. Silahkan cek video-video lain yang mungkin belum pernah Anda simak. Dan yang belum subscribe, monggo di subscribe agar channel ini bisa semakin terus berkembang. Please
like, share, komen, dan kita jumpa lagi di crime story yang lain. Love you, bye.